Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pelajaran kita kali ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat negatif. Anak-anak ibu, apabila kamu menemukan soal hitung campuran, artinya terdiri dari berbagai macam, ya, ada perkalian, ada penjumlahan ya, seperti ini. Maka yang harus kalian lihat adalah ada 4 urutan yang harus kamu lakukan ya nak. Yang pertama, apabila kamu menemukan operasi hitung campuran itu dan kamu menemukan ada yang di dalam kurung, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Yang kedua, apabila ada perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Dan apabila yang ketiga, perkalian dan pembagian ketemu ya, ada soal campuran yang terdiri dari perkalian dan pembagian, maka dikerjakan berurutan dari yang terdepan. Dan yang keempat adalah apabila kamu menemukan soal campuran yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan berurutan dari yang terdepan. Ibu terangkan masing-masing ya nak ya. Nomor 1, operasi hitung campuran apabila terdapat soal yang di dalam kurung, maka dikerjakan yang di dalam kurung. Contohnya ini anak ya, negatif 6 dikali 10 ditambah 16 ditambah 8. Karena 16 dan 8 ini ada di dalam kurung, maka dia dikerjakan duluan nak. Walaupun yang di depannya ini adalah perkalian, tapi karena dia di dalam kurung, maka dia duluan diselesaikan. Makanya ibu bikin spidol warna biru. Maka langsung 16 ditambah 8 itu adalah 24. Jadi soal yang di atasnya turunkan aja dulu. Jadi negatif 16 dikali 10 hasilnya negatif 60 ditambah 24. Ingat, pada penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif yang kemarin, apabila pada penjumlahan, lihat bilangan yang paling besar bertanda apa? Negatif. Maka hasilnya negatif, kemudian bilangan yang lebih besarnya dikurangkan aja. 60 dikurang 24 itu adalah 36. Tapi karena tadi tandanya negatif, maka tanda negatif wajib dituliskan. Oke anak-anak ibu, kalau ada yang di dalam kurung, maka intinya yang pertama adalah harus diselesaikan yang di dalam kurung. Kemudian, apabila soal campuran ini terdiri dari perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah apabila terjadi penjumlahan, perkalian, dan pembagian seperti ini, maka yang diselesaikan duluan adalah yang perkalian atau pembagian. Contoh ini anak ya, 27 tambah negatif 8 dikali 4 dibagi 2, walaupun 27 ini di bagian depan, tapi bukan ini yang duluan diselesaikan ya nak, tapi perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini sama kuat, maka mana yang duluan ketemu, itu yang duluan diselesaikan. Mana duluan ketemu ini perkalian dan pembagian? Perkalian ya kan anak-anak, maka perkalian yang duluan diselesaikan. 27 tetap ditulis, baru negatif 8 dikali 4 itu adalah negatif 32. Lanjut ke soal selanjutnya, dibagi 2. Nah, ketika sudah bertemu penjumlahan dan pembagian, harus diselesaikan juga lebih kuat pembagian nak. Maka selesaikan dulu pembagian. 27 tetap ditulis. Ditambah negatif 32 dibagi 2 itu kan 16 ya. Tapi karena perkalian dan pembagian pada bilangan bulat negatif, kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Ingat ya, pelajaran yang lalu ya. Nah, negatif 32 dibagi 2 itu adalah negatif 16. Baru pada penjumlahan seperti tadi ibu bilang, lihat 27 tambah negatif 16. Bilangan yang paling besar apa ini? Yang 27. Berarti positif. Berarti hasilnya nanti positif. Baru dikurangkan aja. 27 dikurang 16 sama dengan 11. Karena hasilnya positif, tandanya nggak perlu ditulis tanda positifnya. Cukup 11 saja. Tapi kalau yang ini nak, wajib ditulis tanda negatifnya. Oke? Nah sekarang yang ketiga. Apabila bertemu soal campuran ini ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakan perkalian dan pembagian itu dikerjakan berurut dari yang terdepan, mana yang duluan ketemu. Nah, contohnya 120 dibagi negatif 6
dikali 13 ditambah negatif 8. Karena ketemu pembagian duluan, maka diselesaikan duluan pembagian ya nak ya. Negatif 120 dibagi negatif 6 hasilnya negatif 20. Dikali 13, turunkan aja dulu soalnya. Baru lanjut lagi. Karena perkalian dan penjumlahan lebih kuat perkalian, maka diselesaikan juga perkalian duluan. Negatif 20 dikali 13 adalah negatif 260 ditambah negatif 8. Nah ini negatif tambah negatif, tinggal jumlahkan aja seluruhnya. Jadi negatif 268. Yang terakhir, yang keempat adalah apabila soal campurannya terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, kerjakan yang duluan terdepan. Kerjakan secara berurutan dari yang terdepan. Nah, ya. Negatif 27 dikurang 13 ditambah negatif 42 adalah negatif 27 dikurang 13 itu diuraikan seperti ini ya nak. Negatif 27 dikurang 13 itu sebenarnya kalau diuraikan adalah negatif 27 ditambah negatif 13. Kok bisa gini Bu? Ya, karena positif kali negatif itu hasilnya negatif. Maka negatif 27 tambah negatif 13 adalah negatif 40. Ditambah negatif 42, karena sama tandanya nak, tinggal jumlahkan aja. Jadi negatif 82. Jadi intinya anak-anak ibu sekalian bahwa apabila ada soal campuran ya, hitung campuran, maka yang harus kamu selesaikan adalah yang pertama, bilangan yang ada di dalam kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian ya. Kalau ada perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Baru kalau ada perkalian dan pembagian dikerjakan secara berurutan duluan dari yang terdepan. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, anak-anak ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk melatih apakah kalian sudah mengerti atau tidak, lihat buku matematikanya, tugas matematika halaman 40, nomor 1 aja, A sampai J. Oke anak-anak ibu, semoga bisa dipahami. Selamat mencoba mengerjakan soal. Mudah-mudahan kalian dimudahkan untuk bisa menyelesaikan pembelajaran kita kali ini ya. Oke anak-anak ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.